Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar pahala terus mengalir lewat konten ini. Yang ketik, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua doa-doamu hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha hidup dan maha kekal, yang telah menciptakan manusia, memberi kehidupan, lalu menetapkan kematian sebagai kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti petunjuk hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk berbicara. Namun sesungguhnya, setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang hanya menimpa orang tua. Kematian bisa datang kapan saja, dalam keadaan apa saja, dan kepada siapa saja. Karena itu, Islam tidak mengajarkan kita untuk melupakan kematian, tetapi justru mengingatnya agar hidup kita memiliki arah dan tujuan. Ketika hari pertama kematian itu tiba, saat ajal telah sampai pada waktunya, manusia memasuki fase paling menentukan dalam hidupnya. Ruh mulai berpisah dari jasad. Inilah detik-detik sakaratul maut, saat di mana seluruh kenikmatan dunia seakan sirna. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, yang selama hidupnya berusaha taat kepada Allah, malaikat maut datang dengan penuh kelembutan. Wajah malaikat tampak menenangkan, ucapannya menenteramkan, dan ruh keluar dengan mudah, seperti tetesan air dari bejana. Hati terasa lapang, ketakutan berubah menjadi harapan akan rahmat Allah. Namun bagi orang yang lalai, yang hidupnya jauh dari ketaatan, hari pertama ini menjadi hari yang sangat menakutkan. Ruh dicabut dengan keras, disertai rasa sakit yang luar biasa, penyesalan yang mendalam, dan ketakutan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Pada saat itu manusia baru menyadari bahwa dunia benar-benar telah berakhir baginya. Setelah ruh keluar dari jasad, tubuh yang dulu begitu dibanggakan menjadi tak bernyawa. Wajah yang dahulu tersenyum kini membisu. Tangan yang dahulu sibuk mengumpulkan harta kini terkulai lemah. Keluarga menangis, kerabat berduka. Namun, si mayit telah memasuki alam yang berbeda. Hari pertama ini diisi dengan proses perpisahan terakhir dengan dunia. Jenazah dimandikan, dikafani, dan disyalatkan. Setiap tetes air yang membasahi tubuhnya seakan menjadi saksi bahwa manusia tidak membawa apa-apa dari dunia, kecuali amal perbuatannya. Memasuki hari kedua, jasad telah diletakkan di dalam liang lahat. Tanah mulai menutupinya. Dunia benar-benar tertinggal. Suara langkah kaki orang-orang yang mengantar menjadi suara terakhir yang terdengar. Setelah itu, kesunyian yang sangat dalam menyelimuti. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi harta dan jabatan. Kesendirian ini bukan kesendirian biasa, melainkan kesendirian yang hakiki. Pada hari kedua ini, manusia mulai merasakan kehidupan alam barzah. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang dulu terasa panjang ternyata sangat singkat. Banyak hal yang dahulu dianggap penting, kini tidak ada artinya sama sekali. Hari ketiga menjadi hari yang sangat menentukan. Pada hari inilah datang dua malaikat yang diutus Allah, yaitu Munkar dan Nakir. Mereka mendatangi si mayit dengan wajah yang menggetarkan hati dan suara yang tegas. Manusia didudukkan di dalam kuburnya, lalu diajukan pertanyaan yang menjadi dasar seluruh hidupnya di dunia. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar beriman dan mengamalkan imannya. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi ketaatan, Allah akan meneguhkan lisannya, sehingga ia mampu menjawab dengan tenang dan yakin. Namun, bagi orang yang hidupnya penuh kelalaian, yang imannya hanya sebatas ucapan, pertanyaan ini menjadi awal kesengsaraan. Lidahnya kelu, jawabannya salah, dan kuburnya dipenuhi kesempitan serta kegelapan. Hari keempat di alam kubur adalah hari di mana manusia mulai benar-benar merasakan dampak dari amal perbuatannya. Amal-amal baik yang dahulu mungkin terasa berat, kini menjelma menjadi teman setia. Salat yang dikerjakan dengan ikhlas menjadi cahaya yang menerangi kubur. Sedekah yang diberikan dengan tulus menjadi naungan yang menyejukkan. Puasa yang dijalani dengan sabar menjadi perisai dari azab. Bacaan Al-Quran
menjadi sahabat yang menemani dalam kesendirian. Namun sebaliknya, dosa-dosa yang dahulu dianggap remeh berubah menjadi beban yang sangat berat. Maksiat yang dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah menjelma menjadi kegelapan dan tekanan yang menyakitkan. Hari kelima dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Pada hari ini, keinginan untuk kembali ke dunia muncul dengan sangat kuat. Andaikan bisa kembali, walau hanya sebentar, walau hanya untuk bersujud satu kali, walau hanya untuk mengucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh, pasti akan dilakukan. Namun penyesalan itu tidak lagi berguna. Pintu taubat telah tertutup, waktu telah habis, dan kesempatan telah berakhir. Manusia baru menyadari betapa berharganya waktu di dunia, betapa ruginya menunda-nunda kebaikan. Namun semua kesadaran itu datang ketika tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Hari ke-6 menjadi hari di mana rahmat Allah masih terasa melalui orang-orang yang ditinggalkan di dunia. Doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga anak-anak yang saleh dan orang-orang yang mencintainya karena Allah dapat sampai kepada si mayit. Doa itu menjadi cahaya yang menembus kegelapan kubur. Sedekah yang dihadiahkan atas namanya menjadi penolong yang meringankan beban. Ilmu yang pernah diajarkan dan terus diamalkan orang lain mengalirkan pahala tanpa henti. Pada hari ini, si mayit menyadari betapa berharganya memiliki hubungan yang baik dengan sesama, betapa pentingnya meninggalkan kebaikan yang terus hidup setelah kematian. Hari ke-7 menjadi awal dari keadaan yang akan terus dirasakan hingga hari kiamat. Keadaan kubur mulai menetap sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, kuburnya dilapangkan, dipenuhi cahaya, dan dibukakan pintu surga sehingga ia dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ia menanti hari kebangkitan dengan perasaan aman dan penuh harap. Namun bagi orang yang ingkar dan sombong, kuburnya menjadi sempit, gelap, dan penuh penyesalan. Setiap hari dipenuhi rasa takut dan penantian yang menyiksa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, narasi tentang keadaan hari pertama hingga hari ke-7 setelah kematian bukanlah untuk menakut-nakuti semata, melainkan untuk menyadarkan kita yang masih hidup. Selagi ruh masih berada di dalam jasad, pintu taubat masih terbuka lebar. Selagi mata masih bisa menangis karena dosa, kesempatan masih ada. Jangan menunggu kematian untuk berubah, karena kematian datang tanpa undangan dan tanpa peringatan. Mari kita jadikan hidup ini sebagai persiapan menuju kematian. Mari kita perbaiki salat sebelum kita disalatkan. Mari kita perbanyak amal sebelum amal kita ditutup. Mari kita perbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia sebelum semuanya berakhir. Semoga Allah memberikan kita kesadaran sebelum datang penyesalan, memberikan kita kematian dalam keadaan husnul khotimah, melapangkan kubur kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang beriman di dalam surgania. Amin ya robbal alamin.